Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kelompok dalam menjelaskan pendidikan kesehatan pada penderita gastritis di masyarakat. Tujuan dari video ini untuk salah satu syarat memenuhi tugas keperawatan komunitas di program studi profesi nurse Stikes Karisma Karawang atau Stikes Horizon Karawang. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya menjelaskan isi dari pendidikan kesehatan ini. Dan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Maria Ulfah. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami ada Sylvia Febriani, Haiwanah, Happy Novalita Atmanegara, Tommy Murgiana, Niko Taufik Sepian, Agustian Reksi Hendrawan, Anwar Rifai, Jihad Akbar, dan Hermawan. Dan adapun agenda pembahasan untuk kali ini, yang pertama definisi MAH, yang kedua gejala MAH, yang ketiga penyebab MAH, yang empat diagnosis MAH, yang kelima pengobatan MAH, yang keenam pencegahan MAH, dan yang ketujuh komplikasi MAH. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai penjelasannya. Mungkin di sini masih ada yang belum tahu apa itu MAH. Jadi, MAH merupakan istilah umum untuk menggambarkan gangguan pada lambung. Istilah MAH dalam dunia medis disebut dengan dispepsia. Sakit MAH merupakan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas atau sekitar ulu hati, yang sifatnya berulang dan kronik. Sekitar 25% populasi umum mengalami dispepsia setiap tahunnya. Kondisi penderita dengan penyakit MAH tidak mengancam nyawa, namun bila berlangsung terus-menerus dapat mempengaruhi kualitas hidup penderita dan memberikan beban ekonomi yang besar. Dan adapun gejala umum pada penderita MAH, yaitu yang pertama, rasa tidak nyaman atau nyeri di perut bagian atas atau sekitar ulu hati. Yang kedua, rasa panas seperti terbakar di dada. Yang ketiga, perut terasa kembung sehingga menjadi cepat kenyang. Dan yang keempat, sering bersendawa. Dan ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan MAH. MAH ini merupakan gejala dari berbagai macam penyakit. Sebanyak 25% pasien dengan kondisi ini memiliki kelainan organik yang mendasari. Kelainan organik ini sering menjadi penyebab MAH. Adalah tukak lambung, gastroesofageal reflux disease, kanker lambung, dan akibat penggunaan jangka panjang obat anti nyeri atau obat antiinflamasi non-steroid. Di sisi lain, sebanyak 75% individu dengan keluhan dispepsia tidak ditemukan adanya kelainan yang mendasari saat diperiksa. Inilah yang disebut dengan dispepsia fungsional. Dan ada beberapa faktor yang berperan, yaitu yang pertama, gangguan saraf atau otot lambung. Yang kedua, sensitivitas terhadap nyeri. Yang ketiga, infeksi oleh bakteri Helicobacter pylori. Dan yang keempat, faktor psikologis dan sosial. Untuk mengetahui penyebab sakit MAH, dokter akan melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik yang detail. Namun, penilaian ini cukup apabila keluhan yang dialami tergolong ringan dan tidak ditemukan adanya penurunan berat badan atau muntah berulang. Untuk selanjutnya, namun jika gejala tidak membaik dalam 4-8 minggu atau gejala yang dialami semakin berat, pemeriksaan penunjang untuk menentukan penyebabnya perlu dilakukan. Dan saya akan coba menjelaskan bagaimana pengobatan MAH untuk di rumah. Ada beberapa kebiasaan yang perlu untuk diubah. Yang pertama, perubahan pola makan atau kebiasaan makan. Dari perubahan pola makan ini ada beberapa faktor yang perlu diketahui dan dihindari. Yang pertama, membatasi atau menghindari makanan yang tinggi lemak karena ini dapat memperlambat pengosongan lambung. Yang kedua,
Coklat, mentol, dan alkohol akan memperburuk gejala MAH sebab katup antara kerongkongan dengan lambung menjadi relaks. Hal ini membuat asam lambung mudah naik kembali ke kerongkongan atau bisa disebut juga dengan reflux. Yang ketiga, makanan pedas dan asam seperti tomat dan jeruk dapat memperburuk gejala dispepsia. Begitu pula dengan kopi. Yang keempat, makan lebih sering 5-6 kali sehari dalam porsi yang lebih kecil daripada 6-3 kali makan dalam porsi besar. Yang kelima, setelah makan dianjurkan untuk menunggu 2-3 jam sebelum berbaring. Karena itu, mengemil pada malam hari sebaiknya dihindari. Dan yang kedua, hindari atau berhenti merokok. Yang ketiga, apabila MAH atau dispepsia terjadi di malam hari, naikkan kasur tidur bagian kepala sekitar 15-20 cm dengan mengganjal kasurnya, bukan dengan memberikan ganjalan di bawah kepala. Ini dilakukan agar posisi kerongkongan dan lambung setengah berdiri, sehingga mengurangi reflux. Yang keempat, hindari menggunakan pakaian yang ketat di sekitar dada. Ada beberapa macam obat-obatan untuk mengatasi MAH. Yang pertama, obat MAH golongan proton pump inhibitor seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan esomeprazol yang merupakan golongan paling baik dalam mengatasi nyeri lambung. Yang kedua, obat MAH golongan H2 blocker seperti ranitidin, famotidin, dan simetidin tidak memberikan efek sebaik obat golongan PPI, namun dapat mengurangi nyeri dalam waktu yang lebih cepat. Yang ketiga, obat sakit MAH yang mengandung antasid sukralfat dapat membantu mengurangi gejala akut MAH atau dispepsia dengan cara melapisi dinding lambung agar tidak teriritasi asam lambung. Dan metode alternatif seperti teknik relaksasi, meditasi, hipnoterapi, dan akupuntur juga dapat dilakukan untuk membantu mengurangi gejala MAH atau dispepsia. Dan harus diketahui, stres emosional dapat meningkatkan kadar asam lambung. Apabila hal ini sangat mempengaruhi kualitas hidup, pasien dianjurkan untuk menemui psikolog atau psikiater. Pengelolaan stres emosional terbukti dapat membuat kondisi fisik dan mental menjadi lebih baik. Dan kapan harus ke dokter? Yang pertama, usia lebih dari 50 tahun saat gejala pertama kali muncul. Yang kedua, muntah terus-menerus. Yang ketiga, muntah darah. Yang keempat, berat badan menurun tanpa disengaja atau kehilangan nafsu makan. Yang kelima, tinja berwarna merah kehitaman atau menyerupai kopi. Yang keenam, nyeri atau kesulitan saat menelan. Yang ketujuh, nyeri perut hebat yang berlangsung lebih dari 1 jam. Yang kedelapan, nyeri perut hilang timbul selama lebih dari 24 jam. Yang kesembilan, mengalami demam lebih dari 39 derajat Celcius. Yang ke-10, terdapat riwayat kanker pada keluarga. Dan sekarang mari kita pelajari pencegahan MAH. Perubahan gaya hidup seperti di bawah ini akan mengurangi dan mengatasi sakit MAH. Yang pertama, makan lebih sering 5-6 kali sehari dengan porsi yang lebih kecil dibandingkan 2-3 kali makan besar. Yang kedua, membatasi atau menghentikan konsumsi alkohol dan kafein. Kafein ini berupa kopi. Yang ketiga, hindari atau berhenti merokok. Yang keempat, mengurangi atau menghindari penggunaan obat golongan antiinflamasi non-steroid, kortikosteroid, dan antikoagulan atau anti pembekuan darah. Yang selanjutnya, mengelola stres dan kecemasan. Dan dispepsia fungsional biasanya tidak menyebabkan komplikasi yang serius. Namun, bila terjadi terus-menerus, kondisi ini akan mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas. Tubuh juga bisa kekurangan gizi karena kehilangan nafsu makan. Akibatnya, seseorang akan menjadi lebih mudah sakit sehingga tidak bisa bekerja atau beraktivitas. Apabila MAH atau dispepsia disebabkan oleh kondisi tertentu, komplikasi yang akan timbul tergantung dari kondisi yang mendasari. Alhamdulillah, demikian akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.